Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi editing audio video pertemuan ke-8, kita akan belajar dimensi editing. Hakikat atau inti dari dimensi editing adalah keterhubungan. Sebuah shot apabila disambung dengan shot lain, maka pasti kedua shot tersebut memiliki hubungan, baik secara grafis, ritmis, spasial, dan temporal. Sambungan shot-shot dalam film naratif memiliki keempat dimensi tersebut. Sementara dalam film-film abstrak atau film-film non-figuratif tidak ada tokohnya, jadi tak bercerita, hanya memiliki dimensi grafis dan ritmis saja. Dimensi grafis, setiap shot pasti punya nilai grafisnya, yaitu garis, bentuk, cahaya, warna, dan gerak. Maka bila sebuah shot disambung dengan shot lain, pasti ada hubungan grafis. Hubungan dimensi grafis yang terjadi bisa berupa graphic match atau graphic contrast. 2. Dimensi ritmis. Sebuah shot disambung dengan shot lain pasti ada hubungan ritmis, irama. Irama yang ada dalam sebuah film-film sebenarnya ada dua jenis, yaitu irama internal, irama yang ada di dalam setiap shot itu sendiri, irama eksternal, yaitu irama yang dihasilkan oleh persambungan dua shot atau lebih. Irama internal terjadi di setiap shot karena di setiap shot itu ada frame size, ukuran besar gambar frame, gerak, kemudian suara. Irama eksternal terjadi ketika ada sambungan dan dipengaruhi oleh durasi shot. Kedua, metode penyambungan cut to cut atau optical effect seperti dissolve, fade, dan sebagainya. Irama eksternal ini bisa kita buat berbagai jenis dengan mengatur panjang pendeknya shot. Jenis-jenis irama tersebut adalah irama konstan dengan cara membuat shot yang disambung berukuran sama, irama dipercepat akselerasi, yaitu dengan cara membuat shot-shot yang disambung ukurannya makin lama makin pendek. Irama diperlambat, yaitu dengan cara membuat shot-shot yang disambung ukurannya makin lama makin panjang. Irama tak beraturan, yaitu dengan cara membuat shot-shot yang disambung ukurannya berubah-ubah secara tak beraturan. Keempat jenis irama yang dihasilkan oleh durasi ini mungkin saja bisa dilakukan oleh shot sendiri, misalnya dengan gerak kamera, tetapi tentu tidak semudah yang dilakukan oleh mengatur durasi shot. 3. Dimensi spasial. Dengan editing, media film adalah media yang paling efektif dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan yang ingin dibentuk oleh pembuat filmnya. Melalui editing pula kita bisa menghubungkan ruang dalam realita dan ruang dalam film, ruang buatan, juga antara interior dan eksterior. Contoh dalam film Hit Lock the Bird, ketersambungan antara dua shot atau lebih yang bisa menciptakan ruang baru pada film di kepala penonton itu disebut dengan konsistensi spasial, ruang yang berdampingan. 4. Dimensi temporal. Dengan editing pula, film paling mampu mempermainkan atau memanipulasi waktu pencitraan dalam film. Jadi ini ada 3 unsur. Yang pertama urutan, durasi, dan frekuensi. Urutan, waktu penceritaan bisa memiliki struktur waktu yang berurutan, linier, atau tak berurutan, non-linier. Bisa dilihat dengan adanya flashback atau flash forward. Durasi, panjang pendeknya waktu penceritaan berdasarkan kebutuhan dramatisasi cerita, maka dalam durasi cerita bisa saja dibuat. Pertama, waktu penceritaan diperpendek, yaitu waktu penceritaan hanya memperlihatkan waktu peristiwa yang penting untuk diperlihatkan kepada penonton saja, sehingga sebenarnya ada waktu yang hilang, biasa disebut dengan elipsis atau penghilangan waktu yang tak diperlukan. Waktu penceritaan diperpanjang, yaitu waktu penceritaan ditambah panjangnya dari waktu yang sebenarnya sebuah peristiwa terjadi untuk kebutuhan dramatisasi cerita. Hal ini bisa juga disebut ekspansi atau pemanjangan waktu cerita. Editing elliptis didapat dengan cara pertama optical effect, yang kedua dengan frame kosong, ketiga cutaway, keempat jump cut. Sementara untuk ekspansi waktu bisa didapat dengan cara
Yang pertama slow motion, freeze frame, atau kalau dengan editing bisa dilakukan dengan pemanjangan waktu penceritaan dengan frekuensi. Sebuah pengulangan pada aksi untuk kebutuhan dramatisasi, seperti adegan ledakan atau benda tokoh yang jatuh, ataupun penyampaian suatu maksud tertentu, seperti dalam film Pierre Le Fou, Pierre the Crazy dari Godard, sehingga menciptakan waktu penceritaan yang lebih panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.